Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan sehat jasmani dan rohani sehingga kita bisa bertemu kembali. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hari kiamat atau tanda-tandanya. Tapi di sini membahasnya saya mengacu kepada kitab karangan tulisannya Mbah Kyai Misbah Zainil Mustafa dari Tuban, Jawa Timur. Kitab karangan beliau ini tertuliskan bahasa Jawa. Tentunya nanti perlu di bahasa Indonesia kan, karena tidak semua orang itu bisa dan paham mengenai bahasa Jawa. Jadi lebih pasnya karena kita hidup di Indonesia, untuk lebih pahamnya maka harus dibahasakan dengan bahasa Indonesia agar semuanya paham. Kepada beliau Syekh Al-Hajj Misbah Zainil Mustafa, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Misbah Zainil Mustafa dalam kitab karangan beliau yang berbahasa Jawa ini menuturkan, ojo cukup mandang dunya lan kebiari. Beliau menuturkan di sini kita tidak boleh cukup memandang dunia dengan gemerlapnya. Kita tidak boleh memandang dunia itu dengan seisinya ini, melihat kebiarnya saja. Kalau kita melihat kebiarnya saja, kita akan tertipu, kita akan terlena. Job lerengen iku kabeh bakal mire. Kalau kita melihat kebiarnya, itu akan menutup mata hati kita yang seharusnya itu tidak tertutup oleh penuh keduniawian sehingga melupakan ibadah. Maka kalau kita terlalu memandang dunia, itu akan membutakan mata hati kita. Kalau Anda terlalu fokus dengan keindahan dunia, maka itu akan menutupi hati Anda dan menutupi keimanan Anda. Ada sebuah pertanyaan untuk selanjutnya, apa benar seliramu podo iman? Apakah benar kamu semuanya sudah pada iman? Ini pertanyaan ini diajukan kepada saya khususnya dan umumnya kepada semuanya yang mendengarkan atau yang lainnya, atau yang melihat tayangan video ini. Itu apakah benar seliramu sepodo iman? Apakah benar kamu semuanya sudah pada beriman? Jawabnya tidak usah dijawab dengan lisan. Jawablah, jawabannya ada di hati Anda semuanya. Jawabannya ada di hati panjenengan semuanya. Itu lebih jujur daripada diucapkan di lisan, karena hati tidak pernah bohong. Bagus Allah saking Allah temenanan, karena bagus dan jelek itu hakikatnya memang dari Allah. Bagus dan jelek itu semuanya dari Allah. Akan tetapi kita sebagai manusia biasa, ya kita bisa membeda. Kita sebagai manusia tentunya bisa berpikir, kita dibekali hati, kita dibekali akal, sehingga pikiran kita bisa berpikir untuk membedakan, oh ini jelek, oh ini baik, oh ini perbuatan kurang baik, maka saya harus menghindari. Karena kalau ini perbuatan jelek, maka pikiran kita akan bisa berpikir, oh ya ini jelek berarti tidak perlu saya lakukan. Oh ini baik berarti akan saya usahakan untuk saya laksanakan. Walaupun toh kenyataannya, kebenarannya memang baik dan jelek itu dari Allah, tapi
Anda semuanya, panjenengan semuanya sebagai manusia bisa berpikir membedakan untuk melakukan kejelekan atau tidak? Kalau menurut keterangan di sini, mergo wayah kanggo syukur lan ibadah. Kalau kita terlalu, karena waktu itu adalah waktu untuk bersyukur dan beribadah. Karena beribadah itu tidak hanya sholat saja, tidak hanya haji, tidak hanya puasa, bahkan bekerja pun itu adalah bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan dengan baik, mencari rezeki supaya keluarga bisa makan, saya bisa makan. Kalau keluarga dan saya bisa makan, fisik menjadi kuat, bisalah dan kuatlah badan ini untuk melaksanakan ibadah. Karena bersyukur itu banyak sekali jalannya. Makanya kita tidak boleh terlalu silau memandang dunia. Karena kalau kita terlalu silau memandang dunia, itu akan menutup hati kita. Ojo ngongso luru duit mundak salah. Ojo ngongso luru duit mundak salah. Maksudnya, kita tidak boleh terlalu memaksakan yang berlebihan untuk mencari rezeki, mencari uang dengan memaksakan diri sehingga lupa waktu. Kesehatan kita tidak dijaga, seharusnya waktu istirahat, tapi kita masih memaksakan mencari uang siang malam. Lupa waktu, lupa akan diri kita, lupa akan waktunya sholat, lupa akan waktunya istirahat. Kepala dipakai, kaki dipakai kepala, siang dibuat malam, malam dibuat siang. Begitu jungkir balik, terlalu berlebihannya kita mengejar harta, mencari uang, sehingga lupa waktu beribadah. Kesehatan kita pun menjadi ngedrop, pikiran kita jadi kacau karena kurangnya istirahat. Fisik kita menjadi melemah dan menjadikan kita sakit kalau kita itu terlalu berlebihan mengejar harta, mengejar rezeki. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Kabeh rezeki wis dicetak kang kuwasa. Karena hakikatnya rezeki itu sudah ditentukan oleh yang maha kuasa. Kalaupun Anda mengejar secara berlebihan, kalau rezeki Anda sudah dicetak sekian, maka kalau Anda mengejar secara berlebihan pun itu tidak akan mendapatkan lebih, karena ya itulah rezeki Anda segitu, tidak bisa lebih. Karena yang pasti rezeki setiap makhluk hidup itu sudah ditentukan. Jangan khawatir, selama makhluk atau manusia itu masih hidup, itu masih tandanya masih ada rezeki. Kalau manusia itu sudah tidak mempunyai rezeki, maka makhluk itu berarti sudah meninggal atau sudah diwafatkan oleh Allah. Disitulah manusia sudah tidak mempunyai rezeki. Luwih kurang saking pesten ora bisa. Jadi kalau Anda sudah dicukupkan rezeki Anda, dipastikan rezeki Anda, karena rezeki kan sudah dicetak, sudah ditentukan. Kalau Anda berusaha mencari lebih, itu tidak bisa. Ya rezeki Anda ya segitu, ya tidak bisa dikurangi, tidak bisa dilebihkan, karena sudah ada yang menentukan, yaitu yang maha kuasa, Allah. Mumpung durung kasep getun susah maneh. Sebelum terlambat, marilah kita introspeksi diri sendiri, introspeksi diri Anda, introspeksi keluarga Anda, introspeksi di sekeliling Anda. Kalau kita merasa tahu, kalau Anda merasa orang yang tahu, maka introspeksilah diri Anda sendiri. Sudah baikkah diri saya seperti ini? Sudah baikkah keluarga saya? Sudah baikkah anak-anak saya, anak istri saya? Kalau belum, cobalah perbaiki
Kalau Anda sudah berkeluarga, tentunya kasih tahu kepada anak dan istrinya dan yang lain maupun teman Anda sebelum semuanya menjadi terlambat. Kalau semuanya sudah terlambat, maka Anda akan menjadi merasa menyesal dan susah di belakangnya nanti. Bakal ono kejadian aneh-aneh. Jadi nantinya itu bakalan ada kejadian yang aneh di luar nalar akal fikir manusia, yang tidak bisa dipikir selayaknya akal sehat manusia. Kaprai gabus podo ngambang ing banyune. Selayaknya gabus kan sifatnya ringan. Itu nanti bakalan ada gabus. Kalau ditaruh air, tentunya sebuah gabus itu akan mengambang di atas air. Watu item kelem iku sak mestine. Bakalan ada sebuah batu. Batu itu kalau ditaruh di atas air tentunya akan tenggelam ke bawah. Akan tetapi nanti ini nanging bakal ono gabus podo gelem. Nanti bakalan ada kejadian gabus itu apabila ditaruh di atas air itu bakalan tenggelam. Nah, di sini kan bertentangan dengan akal pikir manusia, tapi itu nanti bakalan ada. Ya, kalau menurut akal manusia tentunya gabus itu kalau ditaruh di atas air kan mengambang, tetapi ini nanti akan bakalan ada gabus yang ditaruh di atas air jadinya tenggelam. Watu item dikon kelem ora kelem. Nanti bakalan ada batu yang ditaruh di air itu tidak tenggelam tapi malah mengambang selayaknya gabus tadi, sifatnya kebalikannya. Nah, kalau coba Anda pikir selayaknya sebagai manusia, itu kan tidak sampai. Pikiran akal pola pikir kita sehat sebagai manusia tidak sampai, karena seharusnya batu itu tenggelam, tapi nanti bakalan ada batu yang tidak mau tenggelam. Itu salah satu kejadian tanda hari kiamat. Ana bebek padha ngelangi ing banyune, nanging ngorong arep pedhot gorokane. Maksudnya bagaimana? Bebek berenang di atas air atau berenang di atas air, akan tetapi bebek itu merasa kehausan, kering gorokannya seperti mau putus tenggorokannya. Seharusnya menurut akal pikir manusia itu kalau berenang di atas air, kalau merasa kehausan, ya minumlah, karena di situ di sekitarnya, di sekelilingnya ada sebuah air banyak, ada genangan air banyak. Kenapa kok sampai kehausan? Itu adalah salah satu tanda hari kiamat nantinya. Kalau ingin tahu, tanyakanlah kepada kiai-kiai sepuh, kiai-kiai yang alim. Cukup sekian dari saya. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini, yang sedikit ini, bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri atau kepada semuanya. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf, karena sifatnya saya juga masih seorang manusia, jadi tidak luput salah dan dosa. Semoga bisa diambil manfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.